ini lihat konturnya udah. Bukan cuman kontur, kanan kiri hutan semua nih. Ngeri. Kita menemukan ternyata di sini banyak bocil ya. Hah? Bocil kematian. Oke, sekarang kita udah nanjak dari bawah dan sampai ke atas dengan bermodalkan motor ini. Nah, ini mungkin kita 4 kilo lagi ternyata, masih jauh ya. Lumayan. Ini bisa diceritain dulu ini gimana nih perjalanannya tadi? Ya, awalnya mungkin biasa-biasa aja, kemudian lihat kualitas jalannya kacau sih. Tapi semoga nanti terbayarkan di atas nanti. Oke, semoga terbayarkan di atas. Oke, akhirnya kita sampai setelah perjalanan yang terlalu keras ya. Ya, Akhirnya luar kita sampai. biasa. Dan kita sekarang sudah melihat suatu gunung yang benar-benar bagus. Teman-teman harus ke sini. Yang kita sekarang udah di depan gerbang wisata Gunung Parang. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini benar-benar unik karena gunung ini benar-benar menjulang sekali dan berbeda dari gunung-gunung aktif yang kita kenal kayak Merapi, Semeru dan sebagainya. Nah, nanti kita akan coba lihat lebih dekat kenapa itu bisa terjadi dan keunikan yang lainnya. Jadi ini lokasinya di mana? Kalau buat teman-teman yang belum tahu dan penasaran nih mau kesini nih. Nah, teman-teman bisa akses ke Gunung Parang ini lewat jalur Jakarta-Bandung yang enggak melalui tol. Jadi nanti teman-teman akan tembus di pertigaan Pleret, teman-teman belok, teman-teman bisa sampai ke sini dan melihat keindahan ini. Yes. Oke, yuk kita teruskin lagi. Ayo. Oke, jadi kita udah sampai nih. Itu belakang gunungnya, di belakang situ. Kalau kelihatan tuh di atas itu juga ada. Dan sekarang kita nemu apa, Dit? Ya, kita kurang lebih akan menemukan batuan yang sama. Kalau kita di daerah ini, teman-teman bisa lihat di bawah. Wah, mungkin udah ada yang kenal kalau kayak gini itu sejenis andesit gitulah, yang buat bahan bangunan. Oke. Ya, sekarang kalau tadi kita punya Gunung Parang yang ada di sana. Nah, Gunung Parang ini dia punya teman, kawan-kawan. Kita lihat di sana ada yang dinamakan Gunung Bongkok. Nah, biasanya kalau ada gunung-gunung seperti ini, dia nggak cuma sendirian teman-teman, tapi ada gunung-gunung yang lain yang letaknya berdekatan. Jadi nanti kita bisa jelaskan kenapa biasanya gunung seperti ini tuh berdekatan. Dan kita lihat batuannya juga mirip-mirip. Nah, nanti kita akan datang lebih dekat, kita lihat keindahan yang lebih luas lagi. Kita menemukan ternyata di sini banyak bocil ya. Hah? Bocil kematian. Singkapan bocil ya. Baik bocil. Oke. Nah, kayak yang apa? Ya, kawan-kawan, setelah melewati perjalanan yang sangat panjang, kita akhirnya sampai di pos pertama dari gunung-gunung yang ada di sini. Kita lihat ternyata nggak ada yang jaga, jadi kita kayaknya ingin masuk aja dan cari jalan sendiri sih. Oke, kita udah nyampe bagus, di Pak. tempat yang namanya Sasak Panyawangan, yang berarti tempat untuk melihat lah ya Panyawangan.
Di sini wah pemandangannya luar biasa. Oke, mungkin boleh dibantu jelasin Dites sekarang. Oke, kita sekarang udah ada di tempat yang tinggi, meskipun bukan puncak ya, dari gunung-gunung yang ada di sekitar sini. Nah, ini tepatnya Gunung Parang. Sekarang kita kalau mau lihat di Indonesia ini gunung yang kayak gini tuh kurang umum ya. Jadi kalau kita lihat di sini bukan gunung yang berbentuk kerucut kayak Merapi, tapi kayak suatu batuan yang homogen dan dia ini menjulang tinggi dan kontras banget gitu dibanding daerah sekelilingnya. Ya, di sini gue mau mencoba, agak mengerikan emang. Jembatannya nih kayak masih belum terlalu kuat, tapi gue mau nyoba untuk jalan di jembatan kayu ini. Ada tulisannya ternyata, dilarang mencoret-coret apapun di area wisata. Oke, yuk kita naik lagi. Oke, sekarang yang ada di depan teman-teman sekarang ini adalah yang kita bahas tadi, merupakan Gunung Parang. Yang kita lihat di sini, dia sangat berbeda dari gunung-gunung pada umumnya di Indonesia yang biasanya berbentuk kerucut. Dia sekarang bentuknya sangat menjulang gitu ya, oval. Dan kalau kita lihat, dia seakan-akan terdiri atas satu batuan yang sama gitu. Nah, sebenarnya Gunung Parang ini dulu merupakan sebuah calon gunung ya, yang analoginya sekarang tuh kalau misalkan kita punya gunung aktif, dia ini posisinya ada di leher gunung ya. Jadi dia ini adalah suatu pipa yang mengalirkan magma sehingga gunung bisa meletus. Nah, tapi sayangnya Gunung Parang ini dulunya nggak sampai meletus, dan si magma itu pada akhirnya membeku dan menjadi seperti ini. Nah, karena dulu ini dia membeku di bawah permukaan, maka yang kita injak saat ini sebenarnya adalah bukan elevasi yang sesungguhnya. Elevasi yang sesungguhnya dulu jauh di atas puncak gunung sana ya. Jadi kita bisa bayangkan ternyata ada suatu proses perubahan ketinggian sehingga gunung-gunung yang dulu ini ada di bawah bumi sekarang bisa kita nikmati, bahkan ketinggiannya jauh di atas kita. Kalau teman-teman bisa lihat, gunung yang di atas sana itu juga satu tipe dengan Gunung Parang tadi. Nah, juga yang ada di samping sini, teman-teman bisa lihat dia nggak terlalu tinggi, tapi kurang lebih dia juga sama, dulunya merupakan suatu leher gunung. Ya, saking luar biasanya gunung ini ya, kita bahkan sekarang bisa injak langsung produknya ya. Kita sekarang literally sedang menginjak suatu fosil gunung api. Nah, kalau kita ngomongin fungsi dari adanya semua material ini sangat banyak ya. Yang pertama jelas untuk bahan konstruksi rumah ya, andesit dan teman-temannya. Kemudian yang kedua, di sekitar Gunung Parang ini ternyata juga ada suatu tempat wisata berupa hotel gantung, di mana hotel itu dia menancap di gunung sehingga wisatawan bisa bermalam sambil melihat keindahan sekeliling. Tapi kalau soal keamanan mungkin itu bahasan lain ya. Kemudian yang ketiga, Gunung Parang ini juga sering banget digunakan sebagai arena panjat tebing ya. Ya, kalau kita lihat ke arah sana dengan lebih detail, kita akan lihat si Gunung Parang ini seakan-akan dia punya suatu penjajaran vertikal yang lurus begitu. Nah, itulah yang kita sebut sebagai kekar. Nah, dulunya karena tadi kita sudah jelaskan, dulu dia ada di bawah permukaan tanah. Ketika dia tersinggap, maka
si gunung ini dia akan mengembang ya, seperti sesuatu yang dikasih tekanan kemudian kita lepasin tekanannya, dia akan ngembang. Nah, pengembangan ini dia akan menghasilkan tiang-tiang yang merupakan hasil kekar. Ya teman-teman, tadi kita udah melakukan perjalanan yang luar biasa sampai datang ke tempat ini. Kemudian kita tadi sudah review beberapa spot dan kita jelaskan beberapa titik penting dari pembentukan Gunung Parang ini. Nah, mungkin sekian untuk bahasan Gunung Parang pada kali ini. Teman-teman jangan lupa untuk tetap stay tune terus di YouTube GeoJourney Indonesia, karena GeoJourney Indonesia tidak hanya membahas seputar alam saja, tapi juga mengenai apa yang terjadi di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.